Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Indah Rahmawati. Hari ini kita akan belajar sudut berelasi matematika wajib kelas 10. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar beberapa nilai sudut di kuadran 1, nilai sudut istimewa ya, beberapa. Nah, sekarang kita mengingat kembali nih. Langsung saja ya. Kita sudah belajar tentang misalkan untuk mencari nilai sinus dari 30 derajat. Nah, berapa kemarin nilainya adalah setengah. Oke, kemudian ada misalkan cos 60 derajat, nilainya adalah setengah juga ya. Kemudian ada tan. Misalkan tan 60 derajat, maka kita mencarinya adalah dengan menggunakan perbandingan yaitu sin per cos. Sin 60 derajat per cos 60 derajat yaitu setengah akar 3 per akar 3. Maka jawabannya adalah akar 3. Oke, untuk di video ini kalian akan mencari nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk kuadran 2, 3, 4 seperti itu ya, dengan menggunakan nilai istimewa di kuadran 1. Misalkan di sini ada sin 150 derajat plus sin 300. Nanti kan diminta untuk mencari nilainya. Kemudian ada lagi misalkan tan 240 derajat dikurangi cos 570 derajat. Kemudian nanti yang ketiga, misalkan kalian diminta untuk mencari sin negatif 30 derajat dikali cos negatif 60 derajat. Nah, setelah belajar kali ini kalian akan pasti sudah bisa menjawab permasalahan ini. Oke, sudah siap ya? Nah, dari sini kan kalian harus mengidentifikasi tuh. 150 derajat itu adanya di antara 90 derajat sampai 180. Nanti di kuadran 2. Kemudian ada 300 nanti di kuadran berapa. 240 di kuadran berapa. 570 di kuadran berapa. Kita langsung saja ya ke sudut berelasi. Ini hanya mengingat kembali kemarin di kuadran 1 itu nilai sin kostannya itu positif ya. Kemudian untuk di kuadran 2 nilainya sin yang positif, tan yang positif di kuadran 3 dan kuadran 4 itu cos. Sin taku kemarin ngafalnya kan seperti itu ya. Ini juga berlaku untuk kebalikannya ya, misalkan sin itu kan kebalikannya kosekan, maka kosekan di kuadran 2 nilainya positif. Kemudian misalkan kotangen di kuadran 3, kotangen itu sama dengan 1 per tan. Misalkan di sini kotan alfa ya, berarti nanti akan sama dengan 1 per tan alfa. Nilainya juga pasti positif. Alfa atau theta ya maksudnya. Kemudian ada sekan cos. Cos di kuadran 4 positif, maka sekan yaitu 1 per cos theta itu akan nilainya juga positif. Nah, ini adalah sudut berelasi di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yang namanya berelasi itu maksudnya berhubungan nilainya itu harus sama. Misalkan di sini sin 90 min alfa sama dengan cos alfa. Begitu pula nanti cos dan tan akan berlaku hal yang sama. Jadi yang dihafal itu ininya 90 min alfanya. Misalkan nanti kalian mempunyai sin berapa ya? Misalkan sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu bisa kita tulis dengan menggunakan cos 90 derajat. Kita harus cari alfanya kan ya berarti. Nah, alfanya kan 30, berarti akan sama dengan cos 60 derajat. Itu adalah salah satu contoh penggunaannya. Jadi nilai sin 30 derajat itu akan sama dengan cos 60 derajat di kuadran 1, yaitu yang sama-sama nilainya positif. Gitu ya. Oke. Kita lanjut di kuadran 2 sekarang. Di kuadran 2 akan berlaku misalkan di sini sin 180 derajat min alfa itu akan sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat akan sama dengan negatif cos alfa. Kita tahu ya tadi nilai sinus itu di kuadran 2 itu positif. Makanya di sini nilai sin 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Sedangkan tan 180 min alfa itu akan sama dengan min tan alfa.
Yang perlu dihafal itu tadi 180 min alfanya. Kalau di kuadran 1 itu 90 min alfa. Kalau di kuadran 2 180 min alfa. Kalau di kuadran 3 nanti tan 180 plus alfa. Kalau di kuadran 4 nanti itu 360 min alfa. Jadi yang dihafal itu cuma itunya aja. Sedangkan nilai sin kostannya itu berhubungan dengan yang nilai positif negatif di kuadran 1, 2, 3, 4 yang sudah kita bahas di pertemuan di video sebelumnya. Oke. Langsung ke contoh saja mungkin ya. Misalkan kita akan menentukan nilai dari yang pertama tadi ya, yang nomor 1 atau bagian A tadi, sin 150 derajat plus sin 300 derajat. Nah, perlu kita identifikasi nih tadi, seperti yang Bu Indah bilang, kalau 150 derajat itu di kuadran berapa? 150 itu di antara 90 sampai 180, maka dia ada di kuadran 2. Kalau 300 berarti dia ada di kuadran 4 karena dia di antara 270 sampai 360. Oke, langsung dengan menggunakan sudut berelasi, kita akan memiliki nilai sin 150 itu akan sama dengan 150 sendiri bisa kita tulis menjadi 180 dikurangi berapa yang hasilnya 150 gitu jadinya. Berarti 30 derajat. Jadi alfa di sini itu ada di kuadran satunya. Di kuadran 1 maksudnya. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai sin 300. Nah, kalau sin 300 kan berarti berlaku 360 min alfa ya. Berarti kalian harus cari alfa di kuadran 1 yang berhubungan dengan 300. Berarti sin 360 dikurangi berapa yang hasilnya 300? Berapa? Gampangannya langsung aja ya, 360 dikurangi 300. Makanya 360 dikurangi 300 itu 30 kan, 60 kan. Maka di sini ditulis aja 360 min 60. Nah, dengan menggunakan sudut berelasi ini di kuadran 2, maka nilainya itu pasti nilai sin di kuadran 2 itu positif. Maka nilainya itu adalah sama dengan sin 30 derajat. Sedangkan di sini sin 360 min 60 derajat, di sini kan di kuadran 4. Nilai sinus di kuadran 4 itu adalah negatif karena yang positif hanya kosinusnya kan. Maka ini akan berubah menjadi negatif sin 60 derajat. Tinggal kita hitung deh, sin 30 itu sama dengan berapa? Setengah. Sin 60 itu juga sama dengan setengah akar 3 ya, bukan sama setengah akar 3. Nah, dari sini sudah cukup jawabannya, tapi biasanya kalau di pilihan ganda itu kita keluarkan setengahnya. Jadi setengah dalam kurung setengah bagi setengah itu 1 dikurangi setengah akar 3 bagi setengah itu akar 3. Maka jawabannya adalah setengah kali 1 min akar 3. Sekarang kita lanjut ke yang B. Yang B tadi itu kita diminta untuk mencari tan 240 derajat dikurangi ya tadi ya cos 570 derajat. Nah, di sini 240 derajat itu ada di kuadran 3 ya. Karena di antara 180 sampai 270. Maka kita tulis dulu aja biar mudah, kan ini masih fase belajar. Berarti dia ada di kuadran 3. Sekarang 570 gimana nih? 570 derajat itu ada di kuadran berapa nih? Kita kan nggak tahu ya. Nah, dia itu berhubungan dengan sudut yang lebih dari 360 derajat. Kita akan menggunakan kelipatan dari sudut 360 derajat. Yaitu di sini relasi sudut lebih dari 360 derajat. Kita fokusnya ke sin kostannya aja ya. Untuk sin misalkan ini sin alfa plus k kali 360 derajat itu akan sama dengan sin alfa. Kemudian ada cos juga seperti itu.
cos alfa plus K kali 360 derajat itu sama dengan cos alfa. Kemudian kalau tan itu bukan 360 derajat tapi 180, maka tan alfa plus K kali 180 derajat itu sama dengan tan 180. Nah, sedangkan K-nya di sini itu boleh bilangan bulat ya, bilangan bulat mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Atau negatif juga boleh. Nah, sebenarnya untuk kosekan-sekan dan kotan itu juga seperti itu ya, berlaku hal yang sama. Bu Ina terus atau enggak ya? Itu saja deh. Biar sama, berarti kosek. Kosek itu kan lawannya sin ya, berarti alfa plus K 360 derajat akan berlaku kosek alfa. Kosek alfa. Oke. Kemudian misalkan di sini itu sekan itu kebalikan dari cos ya, berarti cos alfa plus K kali 360 derajat itu sama dengan sekan alfa. Kalau kotangan alfa plus kali 180 derajat, oh itu salah ya, harus 180 derajat sama dengan cot alfa. Untuk tan dan kot itu memang 180. Nanti kalian akan tahu kenapa dia 180 itu di materi grafik fungsi kuadrat. Oke, kita langsung saja untuk mencari nilai tan 240. 240 tadi di kuadran 3. Di kuadran 3 tadi berlaku yang namanya 180 plus ya. Jadi kalian harus cari alfa berapa yang nilainya kalau ditambah dengan 180 itu adalah 240. Berarti 180 ditambah 60 derajat ya. Kalau bingung itu langsung aja 240 dikurangi 180 itu kan 60. Berarti alfanya jelas yaitu 60 derajat. Langsung ya Bu Indah tulis 60. Kemudian dikurangi cos 570. Nah, 570 itu boleh nih Bu Indah tulis. Kan jelas ya 570 itu tidak lebih dari 7, kan kelipatan 360 itu kan 360, 720 dan seterusnya. Berarti 570 itu diantara 360 sampai 720 atau kita pilih K-nya itu 360. Jadi kita di sini nulis aja, berarti untuk cos 570 derajat itu akan sama dengan 360 ditambah berapa yang nilainya 570. Berarti ditambah berapa nih? Atau gampangnya 570 derajat dikurangi 360 itu adalah 210. Oke, langsung saja. Berarti tan di kuadran 3 nilainya itu cintaku, berarti positif. Maka akan sama dengan tan 60 derajat. Kemudian ini akan sama dengan cos 210 derajat. Nah, untuk alfa yang lebih dari 360 ini relasinya itu boleh di kuadran 1, 2, 3 ya. Kalau untuk yang tadi yang awal-awal itu sin kostannya di kuadran itu harus alfanya di kuadran 1. Oke, langsung saja tan 60 derajat itu akar 3, kemudian cos 210 itu ada di kuadran 3 juga. Di mana nilai cos itu di sini Bu Indah tulis saja dulu, cosnya berarti 180 ditambah berapa yang hasilnya 210, yaitu ditambah dengan 30 ya, 30 derajat. Oleh karena itu akan sama dengan akar 3 min, nah ini di kuadran 3 berarti nilainya cos itu negatif ya, berarti akan sama dengan negatif cos 30 derajat. Tinggal kita cari nih, berarti akan sama dengan akar 3, kemudian min berarti positif, jadinya cos 30 derajat itu setengah akar 3. Nah, boleh sampai sini atau kita keluarkan akar 3-nya. Kan sama dengan akar 3 bagi akar 3 itu adalah 1. Kemudian itu ada plus setengah. Berarti plus setengah ditutup kurung. Maka 1 plus setengah itu kan 3 per 2. Berarti 3 per 2 akar 3. Maka jawabannya adalah 3 per 2 akar 3. Selesai. Oke, kita akan lanjut ke soal yang C nih.
Di soal C tadi kita diminta untuk mencari sin negatif ya. Sin negatif 30 derajat kali cos negatif 60 derajat. Seperti yang Bu Indah bilang di pertemuan yang paling pertama dulu di materi trigonometri, kalau negatif itu berarti dia arahnya itu sejalan dengan arah jarum jam. Jadi sejalan itu berarti arahnya ke sini ya gini. Nah, kelihatan ya kalau 30 derajat berarti nanti dia itu ada di kuadran 4. Begitu pula untuk 60 derajat. Berarti dia nanti juga sama-sama di kuadran 4. Nah, dari sini sebenarnya kalian sudah kebaca ya. Nanti itu nilai mana yang positif? Nilai sinuskah atau kosinuskah atau tangen yang positif? Tapi untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan cara lain yaitu sudut berelasi, yaitu relasi sudut alfa dengan sudut negatifnya, yaitu misalkan di sini negatif alfa. Ini yang perlu diingat seperti yang tadi kita punya tulis sebagai not aja ya, tambahan saja di alkas kalian juga sudah ada. Misalkan di sini sin min alfa derajat itu akan sama dengan negatifnya, yaitu negatif sin alfa. Karena kan tadi kalau min alfa di kuadran 4 itu negatif kan sinnya. Nah, makanya ditulis min sin alfa. Kalau cos min alfa berarti kan di kuadran 4 ya tadi. Berarti nilainya akan sama dengan cos alfa. Kalau tangan min alfa akan sama dengan min tan alfa. Ini yang perlu diingat. Untuk kebalikannya seperti kosekan, sekan, dan kotangan itu akan berlaku hal yang sama. Oke. Perlu ditulis atau enggak ya? Tidak perlu ya kayaknya. Kita langsung mengerjakan soal ini saja biar lebih cepat nih. Oke, berarti sin 30 min 30 derajat akan sama dengan min sin 30 derajat. Kemudian dikali dengan cos min 60, berarti nilainya itu positif ya jadinya. Berarti cos 60 derajat. Jadi langsung kita tulis aja ya. Ini di sini cos 60 derajat. Tinggal kita cari deh min sin 30 itu kan setengah, berarti min setengah dikali cos 60 itu juga setengah ya. Maka jawabannya adalah min 1/4. Selesai deh. Jadi jawaban untuk yang bagian C itu adalah min 1/4. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.